Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Sehat semua kan ya? Ada yang sakit? Baik, tidak ada ya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Saya presentasi dulu ya. Ahmad Rizal. Hadir ya. Afina Dwi. Hadir. Bella Nursabella. Hadir. Doni Abdullah. Hadir. Reza Ardian. Yusni Mawalina. Baik, hadir semua ya. Oke. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Nah, di SD maupun di SMP kalian pasti sudah mendapatkan materi ini ya. Oke, nanti kita akan mengulangi lagi agar kalian lebih mendalami tentang materi ini. Baik, silakan mengamati gambar yang saya sajikan di slide ini. Apa yang bisa kalian amati dari gambar tersebut? Iya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan gangguan dari sistem gerak manusia. Oleh karena itu, nanti kalian akan diminta untuk mencari dan menganalisis bagaimana cara mengatasi dan teknologi apa yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak manusia. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan macam-macam sistem gerak manusia. Kedua, siswa mampu menyebutkan fungsi tulang. Ketiga, siswa mampu menguraikan macam-macam tulang rangka penyusun tubuh manusia. Keempat, siswa mampu menguraikan macam-macam otot dan fungsinya pada sistem gerak manusia. Kelima, siswa mampu menjelaskan mekanisme kerja otot. Keenam, siswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Ketujuh, siswa mampu menjelaskan teknologi yang dapat membantu mengatasi gangguan pada sistem gerak manusia. Sudah paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Coba perhatikan gambar yang saya sajikan ini. Ya, di sini tercantum bahwa tulang merupakan sistem gerak pasif. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Reza. Ya, benar sekali. Karena tulang tidak mampu bergerak dengan sendirinya. Harus ada bantuan organ lain agar dapat bergerak. Apa kira-kira organ yang mampu menggerakkan tulang? Ya, benar sekali. Otot. Mengapa otot? Karena otot mampu berkontraksi dan berelaksasi, sehingga timbul gerakan-gerakan yang bisa menggerakkan tubuh kita. Sudah paham ya? Baik, sekarang kita lanjut ke fungsi tulang. Apa saja fungsi tulang? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Afina. Ya, benar sekali. Terima kasih jawabannya Afina. Seperti yang disebutkan teman kalian tadi, salah satu fungsi dari tulang yaitu sebagai pelindung organ-organ penting dalam tubuh. Misalnya jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba amati teman sebangku kalian yang sedang duduk. Mengapa tubuhnya bisa duduk dengan tegak? Karena dia memiliki tulang. Oleh karena itu, fungsi tulang selanjutnya yaitu sebagai penegak tubuh atau sebagai penyokong tubuh. Nah, fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat melekatnya otot, kemudian sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Ada berapa? Ada 2, alas saja. Ada tulang rawan dan tulang keras. Ciri tulang rawan salah satunya yaitu elastis. Nah, tulang rawan ini bisa kita temui pada tulang telinga dan tulang hidung. Nah, saat telinga kita dipegang rasanya lentur bukan? Yaitu merupakan salah satu ciri dari tulang rawan. Sekarang tulang keras. Nah, apa saja ciri-ciri tulang keras? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Bella. Benar sekali. Salah satu ciri tulang keras yaitu padat dan keras. Kemudian juga mudah patah.
Nah, yang sering kita temui pada orang yang patah tulang, yang patah adalah tulang kerasnya, bukan tulang rawan ya. Sudah paham semua? Baik, sekarang kita lanjut ke macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada apa saja? Ada tulang pipa, ada tulang pendek, ada tulang pipi, dan lain sebagainya. Seperti yang pada gambar ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke persendian. Apa sih sendi itu? Ada yang tahu? Ya, silakan Doni. Benar sekali, sendi merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sendi? Ya, tubuh kita akan bergerak seperti robot ya, tidak bisa ditekuk-tekuk. Nah, sendi apa saja yang kalian ketahui? Ada sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi peluru, dan lain sebagainya. Sudah tahu ya letaknya masing-masing? Sendi engsel menghubungkan antara tulang apa dengan tulang apa? Ya, tulang humerus dan radius ulna, benar sekali. Sekarang kita lanjut ke sistem gerak aktif. Apa tadi sistem gerak aktif? Ya, otot. Mengapa disebut sebagai sistem gerak aktif? Karena mampu berkontraksi dan berelaksasi sehingga bisa menggerakkan tubuh kita. Oke, sekarang macam-macam otot. Macam-macam otot itu ada 3. Apa saja? Ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Kemudian fungsi dan letaknya itu juga berbeda-beda sehingga dibedakan atas ketiga tersebut ya. Oke, sekarang coba kita amati video yang akan saya tayangkan ini. Nah, video ini merupakan video jenis-jenis otot dan mekanisme kerja otot. Nanti jangan lupa LKS-nya dikerjakan ya sambil mengamati video ini. LKS-nya dikerjakan secara kelompok saja. Kelompoknya yang kemarin kita bentuk ya. Oke, silakan mengamati. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin.
Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin myosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin myosin dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis. Sekian, terima kasih. Sudah diamati ya videonya? LKS-nya sudah dikerjakan? Sudah ya? Baik, ada yang susah? Kalau yang susah bisa ditanyakan. Gak ada ya? Baik, sekarang kita lanjut ke kelainan pada sistem gerak manusia. Kelainan pada sistem gerak manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu kelainan pada tulang, kelainan pada otot, dan kelainan pada sendi. Nah, sekarang kita ke kelainan pada tulang. Apa saja? Ada kifosis, lordosis, skoliosis, kemudian osteoporosis. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Iya, benar, ada patah tulang. Nah, patah tulang ini yang sering kita jumpai pada masyarakat. Cara mengatasinya bagaimana? Iya, benar sekali, digips ya. Ya, selanjutnya yaitu kelainan pada sendi. Apa saja kelainan pada sendi? Ya, seperti yang kita lihat di atas. Kelainan pada sendi yaitu ada dislokasi. Dislokasi merupakan cedera yang ditandai dengan pergeseran letak sendi dari tempat yang seharusnya. Biasanya dislokasi ini terjadi pada atlet-atlet ya, yang sering jatuh, misalnya atlet voli. Nah, bahunya ini terkena dislokasi, mengalami pergeseran sendi. Kemudian ada kesleo, ankilosis, dan artritis. Oke, yang terakhir yaitu kelainan pada otot. Apa saja? Ada atrofi, hipertrofi, ada kejang otot, tetanus, dan lain sebagainya ya. Saya contohkan yaitu atrofi. Atrofi merupakan kelainan pada otot di mana massa ototnya berkurang, sehingga ototnya tampak mengecil, seperti pada tangan kiri. Lebih besar tangan kanan bukan daripada tangan kiri. Mengapa? Karena tangan kiri ini jarang dilakukan aktivitas sehingga tampak mengecil. Itu yang disebut dengan kelainan atrofi. Kemudian tetanus nih yang sering kita abaikan jika kita terluka. Nah, jika kita terluka segera diobati ya, karena nanti jika tidak diobati akan masuk kuman-kuman yang menyebabkan tetanus. Tetanus ini bisa mengakibatkan kematian. Gejalanya yaitu kejang-kejang pada otot. Oke, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Karena materi sudah selesai, sekarang saatnya untuk mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok ini masing-masing kelompok mendapatkan 2 kelainan. Nah, dari 2 kelainan tersebut, kalian disuruh untuk menganalisis bagaimana cara mengatasi dan teknologi apa yang digunakan untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak manusia. Sudah jelas ya? Oke, sekarang kalian duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Nah, sekarang silakan mengerjakan tugasnya.
Sudah dikerjakan ya tugasnya? Baik, sekarang waktunya presentasi masing-masing kelompok. Silakan kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 3. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang lain. Ya, silakan kelompok 2. Oke, kita beri aplaus. Baik, karena waktunya sudah habis, maka kita lanjutkan presentasinya minggu depan ya. Sebelum itu ada yang mau menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini? Ya, silakan Doni. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan sistem gerak yang lengkap sehingga kita bisa beraktivitas di sini. Oke. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kalian luar biasa dan semoga kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.